Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya yang akan menceritakan tentang Abu Nawas yang kali ini berjudul Perkampungan Orang-orang Kanibal. Abu Nawas sedang berjalan-jalan melewati sebuah perkampungan. Abu Nawas melihat sebuah rumah besar yang menarik perhatiannya. Dari luar rumah itu terdengar suara hingar-bingar. Suara-suara itu seperti berasal dari kerumunan banyak orang. Abu Nawas tertarik. Ia ingin melihat apa yang terjadi di dalam rumah itu. Ia masuk dan melihat sebentar. Ternyata rumah besar itu adalah tempat menjual makanan. Abu Nawas segera keluar dari rumah besar itu. Ia merasa lelah dan ingin beristirahat. Abu Nawas melanjutkan perjalanan ke arah pinggiran desa. Abu Nawas beristirahat di bawah sebatang pohon yang rindang. Udara di situ terasa amat sejuk dan segar. Tak berapa lama kemudian, Abu Nawas mengantuk dan tertidur di bawah pohon itu. Abu Nawas tak tahu berapa lama ia tertidur. Tiba-tiba ia merasa tubuhnya dilempar ke atas tanah. Ia pun terbangun. Abu Nawas menengok ke kanan dan ke kiri. Ternyata ia berada di sebuah ruangan kecil yang pengap. Ruangan itu dikelilingi jeruji besi mirip seperti penjara. Tak ada orang lain di dekatnya. Abu Nawas berteriak untuk mengundang perhatian. Tidak berapa lama kemudian, muncul seseorang bertubuh besar. Abu Nawas memperhatikan dengan teliti. Orang itu berasal dari perkampungan yang tadi dilaluinya. Ia lalu ingat bahwa orang inilah yang menjual makanan di rumah besar. Orang itu menyodorkan piring berisi makanan ke lubang yang ada di bawah ruangan itu. Ia menyuruh Abu Nawas untuk menghabiskan makanan itu. Abu Nawas tidak segera makan. Ia bertanya, mengapa ia dibawa ke tempat itu? Jawaban orang itu sungguh mengejutkan. Abu Nawas akan disembelih dan akan dijadikan makanan. Ternyata penduduk di kampung itu biasa memakan manusia. Abu Nawas mulai merasa takut. Abu Nawas berpikir keras bagaimana caranya untuk meloloskan diri dari tempat itu. Ia merasa heran. Baru kali ini ia bertemu dengan orang yang makan sesama manusia. Bahkan raja tampaknya tidak tahu. Raja tidak tahu bahwa di wilayah kerajaannya ada kanibalisme, yaitu manusia makan manusia. Orang itu lalu meninggalkan Abu Nawas. Abu Nawas tentu saja tak berani makan. Mungkin saja makanan itu dimasak dari daging manusia. Abu Nawas menahan laparnya hingga malam tiba. Malam itu ia tidak dapat tertidur. Keesokan harinya, orang itu datang lagi. Kali ini ia tak membawa makanan untuk Abu Nawas. Ia membawa seutas tali di tangannya. Abu Nawas berusaha mengulur waktu. Ia berusaha membujuk orang itu untuk melepaskannya. Sebagai gantinya, Abu Nawas akan membawakan seseorang yang bertubuh gemuk untuk orang itu. Dagingnya tentu lebih banyak.
dan bisa dimakan selama berhari-hari. Abu Nawas terus berusaha meyakinkan orang itu. Orang itu tampak mempertimbangkan tawaran Abu Nawas. Entah mengapa, akhirnya orang itu percaya dan melepaskan Abu Nawas. Abu Nawas merasa lega karena telah lolos dari maut. Abu Nawas lalu pergi ke istana untuk menghadap raja. Ia bercerita kepada raja tentang sebuah desa yang baru dilihatnya. Di desa itu ada seseorang menjual makanan yang sangat lezat. Hawa di desa itu pun benar-benar sejuk dan segar. Raja tertarik dengan cerita Abu Nawas. Raja ingin segera mengunjungi desa itu. Abu Nawas menyarankan agar raja pergi tanpa membawa pengawalnya. Raja harus menyamar sebagai orang biasa. Raja menuruti saran Abu Nawas. Raja dan Abu Nawas segera pergi ke desa yang dimaksud Abu Nawas. Raja yang menyamar sebagai orang biasa diajak Abu Nawas pergi ke perkampungan orang-orang kanibal. Abu Nawas mengajak raja masuk ke rumah besar tempat orang menjual makanan. Di sana mereka membeli 2 bungkus makanan. Raja makan dengan lahap. Namun Abu Nawas tak menyentuh makanan miliknya. Raja heran, mengapa Abu Nawas tidak mau makan? Padahal makanan itu sangat enak. Abu Nawas hanya mengatakan perutnya masih kenyang. Setelah makan, Abu Nawas mengajak raja pergi ke sebuah pohon yang rindang. Udara di tempat itu begitu sejuk dan segar. Raja sangat senang dan begitu menikmati sejuknya udara di tempat itu hingga mengantuk. Sebelum raja tertidur, Abu Nawas pamit untuk buang air kecil. Abu Nawas segera melangkah pergi. Raja pun tertidur. Tidak berapa lama, raja terbangun lagi karena mendengar suara bentakan keras. Ternyata orang kanibal telah ada di depan raja. Ia menghunuskan pedangnya dan diarahkan ke leher raja. Ia memaksa raja untuk menuruti perintahnya. Raja kemudian dibawa masuk ke dalam penjara. Raja bertanya, mengapa ia dibawa ke tempat itu? Orang itu menjelaskan bahwa besok raja akan disembelih dan akan dijadikan makanan. Raja sangat terkejut mendengar kata-kata itu. Orang itu menyuruh raja untuk tidur dan berdoa, karena besok adalah hari kematiannya. Raja berusaha membujuk orang itu. Raja melepas topi yang dikenakannya. Raja mengatakan bahwa harga topi itu sangat mahal. Namun, hanya orang-orang tertentu yang mengetahui nilai topi itu. Raja menyerahkan topinya kepada si kanibal. Raja menyuruh orang itu untuk menjual topinya kepada seorang menteri di istana. Orang kanibal itu sangat tertarik dengan tawaran raja. Ia lalu pergi sambil membawa topi itu. Esok paginya, orang kanibal menuruti saran raja. Ia menemui seorang menteri di istana dan menawarkan topinya. Menteri itu sangat terkejut ketika melihat topi itu. Tapi itu adalah milik raja. Raja pasti dalam bahaya. Menteri lalu membayar harga topi sesuai permintaan orang kanibal itu. Orang kanibal itu segera pulang. Ia tak menyadari bahwa menteri telah mengutus orang prajurit untuk mengikuti langkahnya. Esok paginya, prajurit itu kembali lagi ke istana dan melaporkan lokasi perkampungan si penjual topi. Menteri segera bertindak untuk menyelamatkan raja. Ia memerintahkan 1.000 orang bersenjata
lengkap untuk pergi ke perkampungan orang kanibal. Semua penduduk dari kampung itu ditangkap. Raja pun berhasil diselamatkan. Untung saja menteri bertindak cepat. Jika terlambat sedikit saja, raja pasti sudah dijadikan santapan mereka. Semua ini gara-gara ulah Abu Nawas. Namun, raja juga harus berterima kasih kepada Abu Nawas. Berkat Abu Nawas, perkampungan kanibal ini cepat ditemukan. Hikmah cerita, seorang pemimpin harus tahu dan mempelajari bagaimana keadaan rakyatnya. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.